Hai, hari ini ceritanya saya mau lagi jalan-jalan ke Ken di Belgia, kota namanya Ken. Saya coba akan mengcover apa ya, bangunan-bangunan atau icon-icon yang jadi landmarknya kota Ken. Tepatnya di Ken Centrum, di Central Ken. Nah, lihat di belakang saya, kita akan mulai dari lokasi yang pertama di belakang saya itu. Yep, ini disebut Gravenstein Castle. Gravenstein, sebenarnya Gravenstein sendiri artinya udah castle sih. Jadi Graven itu rumah, Stein itu stone atau batu. Jadi rumah yang batu. Kayak dari Gravenstein ini kelihatan banget ala-ala medieval atau apa namanya, abad-abad pertengahan. Di dalam apa namanya, castle ini ada museumnya. Terus sebenarnya bangunannya masih cukup terawat dengan baik gitu ya, dan ini jadi salah satu ikon utamanya dari kota Ken. Di sebelahnya masih ada kayak kanal. Nah, kanal ini masih suka banyak yang pakai boot, tapi kayaknya hari ini karena ini padahal ini hari Sabtu tapi tidak terlalu ramai, mungkin karena sudah mendekati akhir dari libur Easter. Biasanya ada kanal yang berlalu lalang di sini. Oke. Ini dari sisi seberang dari Gravenstein. Ya, kita nanti akan coba lihat ke Koran Market sebelah sana. Gravenstein. Terus di situ terlihat masih ada jendela-jendela model ala dimana para mungkin zaman dahulu pemanah atau penembak yang mau menembak musuhnya, mereka standby di tempat-tempat yang tinggi, terus jadi mereka bisa nembak musuh-musuh yang lewat. Oke, itu yang pertama Gravenstein. Sekarang kita coba lihat. Ya, di lokasi yang kedua ini biasa disebut Koren Market atau pusat kota kali ya, Koren Market. Nah, di sini bisa dibilang sebagai pusatnya atau pusatnya turisme dari kota Ken, dimana di depan ada kanal, kemudian banyak yang menjajakan boat trip. Dan kelebihan dari apa namanya, pusat kota atau pusat turisme dari kota Ken ini, dimana bangunan-bangunannya itu masih terawat dengan baik, jadi dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua yang bersejarah. Oke. Dan di musim ini baru musim semi. Ketika nanti masuk musim panas, banyak sekali orang-orang berkumpul di sini. Mereka menikmati cerahnya suasana. Ya, ini untuk ukuran kota Ken ini udah termasuk cukup ramai. Masih di kawasan Koran Market juga. Jadi
Ini di daerah di depannya gereja Saint Nicholas. Oh, ngomong-ngomong, metro merupakan salah satu media transportasi yang cukup penting di kota ini. Dan beruntung sekali hari ini cukup ramai. Jadi banyak angel dadakan. The Angel. Yep. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan antara negara-negara yang berbahasa Belanda, bisa dibilang ya, ini cukup tipikal ya. Jadi terutama kalau di kota di Ghent dan juga Bruges, bisa dibilang bahwa bisa sangat-sangat mirip. Jadi di mana ada satu tower yang kalau di sini disebut Belfort, di sana juga punya menara yang mirip-mirip disebut Belfry Tower. Terus di dekatnya ada Grotenmarkt atau Koren Market, di mana pasar yang luas, pasar yang lebar menjadi pusat kegiatan dari masyarakat kota Ghent. Dan ini suasana keramaian yang bisa dilihat di sini. Seperti normalnya kota-kota di Eropa, keramaian seperti ini bisa dilihat ketika suasana matahari saat ini seperti sekarang sedang cerah. Ketika matahari lagi seperti cuaca normal, kayak dilayani di Ghent setiap hari yang gerimis, maka orang-orang juga mereka tidak senang untuk keluar. Jadi bisa dibilang bahwa keadaan seperti ini tidak bisa dilihat setiap hari. Jadi hari ini cukup beruntung, Saturday, di mana hari libur dan matahari sangat cerah. Jadi ini adalah gereja Saint Nicholas. Juga merupakan salah satu ikon dari kota Ghent. Perlu diketahui juga, kota Ghent ini merupakan salah satu pusat pelajar. Jadi comparable dengan yang kita sebut dengan kota pelajarnya di Indonesia atau Jogja, dimana ya begitulah orang-orang gila sambil minum sambil ngayuh. Meskipun dari dalam hal tourism tidak seterkenal Bruges atau Brussels, di mana Brussels sebagai capital dari negeri Belgia, tapi Ghent ini memiliki objek-objek yang bisa dibilang cukup otentik. Oke. Namun sayangnya kalau bisa saya bilang, hal-hal seperti kayak ini ada karosel kurang tertata rapi. Jadi kadang dianggap ya sempraut. Dan mungkin juga bisa dibilang dari satu sisi banyak sekali construction work yang sedang berjalan, berarti menandakan bahwa kota Ghent ini sedang berkembang, bertumbuh. Tapi dari sisi keteraturan juga jauh dibandingkan dengan kota-kota lain yang mungkin sudah mapan, Amsterdam, London, Dublin. Berdekatan dengan Saint Nicholas Church, masih dari komplek Grotenmarkt atau Korenmarkt. Ini adalah Veldestraat, di mana di sini sepanjang jalan ini berkumpullah toko-toko dengan merek-merek yang cukup terkenal di Eropa. Jadi kita akan coba menyusuri jalan ini, melihat keramaian dan juga isi dari toko-toko. Mungkin kalau diperbolehkan untuk mengambil gambar di dalam.
Bangunan berikutnya adalah Saint Jacob Church. Ini cukup tinggi tower dari Saint Jacob Church ini. Saint Jacob Church ini berseberangan dengan Belfry Tower, dan di tengah-tengahnya adalah semacam gedung opera. Ini ada gedung operanya, dan di seberangnya Belfry Tower ditandai dengan jam raksasa. Sekarang menunjukkan jam 4:30 sore, tapi cuacanya masih sangat-sangat terang karena udah masuk musim semi. Oke. Dan ini adalah flea market yang cukup terkenal di Kent yang disebut Fredag Mart. Jadi normalnya flea market ini akan full pada hari Jumat, Fredag means Friday. Cuma di hari-hari tertentu, di hari-hari biasa apalagi, atau khususnya di hari-hari Sabtu atau Minggu ramai seperti ini, beberapa pedagang terlihat ada juga yang berjualan. Di Fredag Mart ini ada patung yang cukup jadi ikon juga. Saya lupa nama patung ini. Banyak yang bisa diceritain di Fredag Mart. Oh, umumnya di Fredag Mart ini juga banyak orang-orang yang berjualan ikan segar, tapi pas hari Jumat. Dan di sebelah sana ada sisa-sisa peninggalan, yaitu Canon atau meriam, dimana meriam ini ditaruh di sini sebagai salah satu tanda bahwa Kent khususnya atau Belgia, mereka tidak mau berperang melawan siapa, saya lupa atau nggak tahu. Jadi sebagai tanda perdamaian, dimana Canon ini sudah dipergunakan. Sebenarnya cukup besar Canon ini, jadi seukuran apa ya? Ya besar sekali. Jadi terlihat itu bola atau peluru yang digunakan pada waktu itu. Dan ini Canon yang sangat besar.